Jadi kenapa stock market jatuh kemarin itu? Karena para pelaku investor tahunya data triwulan akhir tahun lalu sampai Desember mungkin. Pembalikan data ini mereka belum sadar. Jadi kalau saya lihat data-data itu udah clear sekali ekonomi kita mengalami bottoming out atau rebounding lah. Jadi selama 20 tahun terakhir ini mesin ekonomi kita selalu pincang. 10 tahun pertama masyarakat, private sector, 10 tahun kedua hanya fiskal yang private-nya nggak optimal. Kalau ke depan bisa diaktifkan dua-duanya, tumbuh 6-7% itu gampang. Belum program-program yang tadi yang jalan tuh. Harusnya sih tahun ini 5,5-6% bisa. Kalau tadi yang tadi diperbaiki, dua-duanya jalan ya, fiskal moneter sama private sector ya. Jangan menganggap tumbuh 8% itu hal yang mustahil. Bisa kalau kita mau. Karena kalau kita menjadi negara maju, kita punya pertumbuhan ekonomi double digit selama mungkin lebih dari 15 tahun. Dan kita belum pernah mengalami itu. Kalau kita puas dengan 5 terus, ya kita begini-begini aja. Pemirsa, pekan lalu itu pekan yang sangat mengerikan karena harga saham rontok begitu dalam. Melihat harga saham rontok begitu dalam, orang mulai pesimistis, semakin pesimistis melihat ke depan dan meragukan bisakah Indonesia mencapai laju pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, sudah bersama saya Kepala Lembaga Penjamin Simpanan Pak Purbaya Yudi Sadewa. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Primus, apa kabar? Kabar baik juga. Syukurlah. Nah, Pak Purbaya Yudi Sadewa, selain menjadi kepala LPS, juga sebagai ekonom. Lama sekali menjadi peneliti di Danaresa, sebagai ekonomis 15 tahun ya, dan juga membantu kantor staf kepresidenan ketika Pak Luhut dan ketika Pak Luhut menjadi Menteri Menko Kemaritiman ya, juga menjadi staf di sana untuk membantu memberikan analisis ya. Nah, kami akan berbincang tentang ekonomi Indonesia ke depan. Dan tentu saja kita tidak hanya melihat problematik yang dialami, tapi adakah peluang dan bisakah kita untuk achieve 8%. Dan karena Pak Purbaya adalah kepala LPS, maka bagaimana peran perbankan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, Pak Purbaya, pertanyaan pertama tentu, orang sekarang pesimistis, apalagi minggu lalu jatuh begitu dalam. Dan kalau kita ngitung dari Januari sampai pekan lalu itu, indeks harga saham gabungan, market cap juga turun sekitar 15-16%. Orang khawatir makin turun. Dan ketika kita tanya manajer investasi, mereka mengatakan asing banyak keluar. Dan kita tanya, apakah sudah sampai bottom? Mereka bilang belum. Wah, kalau belum bagaimana? Tapi hari ini, kemarin hari ini udah naik. Nah, bagaimana seorang ekonomis melihat ekonomi kita hari ini? Ya, pertama ketika IHSG jatuh dalam, saya juga khawatir bagaimana sih ekonomi kita. Jangan-jangan IHSG menggambarkan ekonomi yang memburuk terus. Saya investigasi kondisi ekonomi, memang ada pemburukan sampai dengan Desember tahun lalu. Semuanya turun ke bawah. Penjual mobil, semen, dan lain-lain turun. Bahkan PMI juga flat-flat aja. Purchasing Management Index tuh, Purchasing Management Index di bawah 50, artinya ekonominya nggak tumbuh. Tapi rupanya setelah saya lihat lebih detail, data-data terakhir, Januari-Februari, ada pembalikan arah yang cukup signifikan. Dari Januari ya? Dari Januari mulai kelihatan sekali. Kalau dari saya dari LPS, saya lihat monitor itu aja pertumbuhan dana pihak ketiga, karena itu berhubungan dengan income saya. Kalau turun terus, wah rugi saya. Desember tahun lalu sempat turun ke 4,4%. Dan trennya dari bulan sebelumnya turun terus ke bawah. Saya pikir, ini bahaya kalau turun ke bawah. Tapi Januari, Februari mulai naik ke 5,5% dan lebih lagi. Jadi kelihatannya ada perbaikan di kondisi perbankan nih. Nah, saya lihat variabel ekonomi yang lain. Penjual mobil, motor sudah mulai membaik, bahkan ada yang positif. Mobil motor itu positif.
Terus penjualan semen juga sudah 2 bulan terakhir positif terus dan kencang. Semen. Itu pun 3 juta rumah belum digenjot betul ya? Itu sebelum 3 juta rumah nih. Artinya ada perbaikan di kondisi ekonomi lah sebelum program-program itu jalan penuh ya. Terus kita lihat Purchasing Manager Index juga sudah positif. Terakhir di 5.3.6, artinya mereka memprediksi belanja mereka akan besar sekali ke depan tumbuhnya. Karena mereka lihat pasti demand naik kencang. Masih nggak puas itu saya lihat, oke, ini kayak kata pelaku ekonomi. Gimana kata masyarakat? Saya survei lah. Saya udah survei 25 tahun lebih. Sudah 25 tahun melakukan survei itu ya. Dan sampai hari ini survei. Sampai hari ini sudah setiap bulan tuh. Itu akurat selama ini. Bahkan siapa yang mau jadi presiden pun kita tahu sebelum pemilu mulai. Dan akurat ya? Selalu akurat dalam 5 pemilu terakhir ya. 5 pemilu langsung. 2004 sampai sekarang. Jadi yang mengejutkan adalah ternyata dari situ kan dari survei itu keluar indeks kepercayaan konsumen dan indeks kepercayaan konsumen ke pemerintah. Indeks kepercayaan konsumen di bulan Februari naik kencang. Dari Februari naik kencang dari di bawah 100, 90 sekian, naik ke atas 105 kalau nggak salah. Jadi untuk pertama kali selama berbulan-bulan masyarakat kita optimis terhadap kondisi ekonomi mereka. Jadi ada 2 indikator, PMI naik, indeks kepercayaan konsumen juga naik ya? PMI naik itu kan dari sisi produsen. Terus penjual motor naik, konsumen ya. Terus penjualan semen naik juga, konsumen juga nih. Ini kalau semen berhubungan dengan investasi. Terus saya tanya rakyat langsung, betul nggak data itu? Mereka bilang betul, kira-kira begitu. Jadi memang ada pembalikan arah ekonomi. Jadi kenapa stock market jatuh kemarin itu? Karena para pelaku investor tahunya data triwulan akhir tahun lalu sampai Desember mungkin. Pembalikan data ini mereka belum sadar. Jadi kalau saya lihat data-data itu udah clear sekali ekonomi kita mengalami bottoming out atau rebounding lah. Turun naik ke depan dan kelihatannya kalau lihat unsur-unsur pembentuknya harusnya ke depan akan naik terus. Jadi kalau saya lihat dari situ harusnya sih kita nggak usah khawatir. Stock market jatuh menandakan ekonomi yang jatuh, tapi stock market jatuh tadi menandakan para investor, para analisnya terlambat datanya, artinya kurang pinter. Harusnya kedepannya akan rebound terus ke arah yang lebih baik. Tapi katanya asing sekarang masih keluar terus, asing. Kalau kita lihat di pasar modal sepertinya iya. Tapi kalau kita lihat di pasar obligasi justru masuk besar-besaran. Januari, Februari, Maret naiknya kenceng. Sampai hari ini juga masih ke obligasi? Masih obligasi. Artinya apa? Kalau asing semuanya nggak percaya prospek ekonomi Indonesia, mereka semua akan lari keluar kan? Jadi uang masih muter di sini? Dari saham ke obligasi? Mungkin pemainnya beda. Tapi yang pemain obligasi biasanya lebih jangka panjang kan? Lihat prospek ekonomi kita ke depan seperti apa. Mereka tahu rupiah sedang melemah sekarang, tapi kalau mereka masuk Januari, Februari, Maret dengan jumlah yang lebih besar, saya pikir hampir 30 triliun lebih lah, dengan dari bulan ke bulan makin tinggi. Artinya asing yang asli, yang memahami fundamental, sudah mulai masuk sejak awal tahun. Tapi sabar, asing yang asli ya, asli yang mengerti fundamental ekonomi Indonesia. Sudah masuk ke Januari. Makin besar di pasar. Makin besar. Januari, Februari, Maret makin besar trennya. Sementara asing yang mungkin yang suka main-main, yang suka dipengaruhi oleh sentimen jangka pendek, masih agak takut keluar mungkin. Mungkin juga mereka mengocok-ngocok atau gini. Jadi investor lokal waspada. Kadang-kadang asing juga memainkan pasar supaya jatuh ke level yang rendah. Habis itu mereka masuk. Nah, kalau kita lihat 2 hari naik, tadi sampai saat ini naik signifikan ya, naik 3-4% ya. Sebutlah bank-bank himbara pada naik semua, bank KBM 4 lah, itu naik semua. Ini apakah ini memang asing udah masuk lagi atau gimana? Atau Saya pikir pelan-pelan mulai bocor tuh berita bahwa ekonomi kita sudah bottoming out. Mungkin pemerintah mulai membicarakan hal tersebut, tapi yang jelas data itu kan orang pintar sedikit pasti tahu tuh pelan-pelan. Pintar sedikit aja. Pintar sedikit udah tahu tuh. Jangan ekonomi yang ikut-ikut. Kalau yang harus dilihat adalah ekonomi yang lihat data apa adanya. Itu saya pikir kalau sudah bocor seperti ini akan balik lagi ke level yang sesuai dengan fundamentalnya. Kalau saya lihat sekarang tuh di atas 7.000 lebih. 7.000 ya? 7.000 lebih. Jadi yang kemarin tuh koreksinya terlalu dalam. 7.000 agak tinggi lah.
terlalu dalam. Nanti itu dengan level fundamental ekonomi sekarang. Tapi kalau nanti betul-betul membaik, ke arahnya membaik terus ke depan, levelnya bisa naik lagi. Jadi kalau Pak Primus suka beli saham, jangan terlambat, masuk aja sekarang. Masuk sekarang ya? Waduh. Saya mau masuk sekarang, tapi ada analis mengatakan, Anda kalau masuk sekarang, Anda justru memfasilitasi asing untuk exit. Karena mereka mau keluar, mereka mau jual. Anda beli? Ya gimana itu katanya? Kalau yang asing asli yang main di bond market, berani mengambil risiko jangka panjang, bond lebih banyak jangka panjang kan? Berarti sebetulnya itu yang ada di kepala mereka sekarang. Sejak awal tahun itu, kita membaik ekonominya. Mereka udah lebih pintar lah ngelihat data-data tertentu ya mungkin ya. Jadi kalau Anda masuk, bukan biaya mereka keluar, tapi Anda masuk di harga terendah. Harga terendah ya. Wah, kemarin rendah sekali itu indeks harga saham kita udah turun, sempat di bawah 6.000 ya. Tapi naik kembali. Kita akan mempertahankan level 6.000, level psikologis ya. Mudah-mudahan. Sebenarnya nggak level psikologis, itu level psikologis buatan para spekulator. Level spekulator. Nah, ini menjadi pertanyaan pemirsa. Tadi Pak Purbaya mengatakan ekonomi kita sudah bottoming out. Jadi artinya sudah mencapai dasar, dia mulai naik lagi. Nah, begini, naik begini. Dia mulai naik. Nah, ini faktor apa yang membuatnya naik? Faktor apa? Ada beberapa. Saya juga sebenarnya teka-teki kenapa baik. Tapi saya pikir ini kan pemerintahan baru. Pasti beberapa bulan pertama mereka belum bisa bekerja kan? Iya. Nah mungkin sekarang sebagian kebijakannya sudah mulai masuk ke perekonomian. Terlihat dari respon masyarakat yang sekarang menjadi amat optimistik. Mungkin itu. Tapi di sisi lain kalau kita lihat di sektor perbankan juga likuiditas di sektor perbankan sudah agak membaik sedikit. Kalau di Desember tahun lalu, triwulan keempat tahun lalu ada pemburukan likuiditas. Saya lihatnya dari LDR perbankan kita ada yang tiba-tiba naik ke 98%. Tapi Januari, Februari, Maret udah membaik lagi ke sekitar 90-an, 91 bank ya. Yang lain juga naik ke atas tapi masih dalam level yang wajar. Jadi artinya perbankan sudah bereaksi terhadap kondisi likuiditas di sistem perbankan sehingga menjadi lebih merata lagi keadaan likuiditas di perbankannya. Itu yang membaik. Mungkin saya lihat juga BI mungkin menambah uang sedikit di sistem sehingga ekonominya bisa lebih bernapas dibanding sebelumnya. Ini pembalikan terjadi kebijakan dari bank sentral maupun pemerintah sebetulnya sudah terjadi sejak Agustus tahun lalu. Tapi kan kebijakan moneter ada delay kan sampai dampaknya ke perekonomian. Saya pikir dampaknya sekarang sudah mulai terlihat. Nah, kalau itu yang terjadi, kebijakannya yang berubah dan dampaknya sudah mulai terlihat, harusnya ke depan akan berjalan terus. Ya. Oke. Nah, nanti siapkan data perbankan. Tapi sebelum masuk ke sana, apakah responden ya masyarakat yang disurvei oleh Pak Purbaya, mereka melihat pemerintahan baru ini, kebijakannya, itu memberikan optimisme yang saya ingat makan bergizi gratis. Itu katanya menggerakkan. Jadi ada dapur-dapur di setiap kecamatan yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kemudian makanan dibeli nggak boleh dari luar, hanya dari lokal ya, sehingga bahan bakunya itu bisa menggerakkan ekonomi di perdesaan. Kemudian 3 juta rumah yang paling tidak 5-6 orang tenaga kerja terserap, dan kemudian belanja semen, batu pasir hampir di atas 150-180 mata barang yang terlibat ya. Kemudian yang menarik juga adalah baru di Kementerian Presiden Prabowo ini ada satu kementerian khusus yang dipisahkan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi Kemenaker khusus menangani pekerja domestik Indonesia, yang pekerja migran ditangani oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran. Itu potensi besar sekali kalau kita lihat India di ASEAN, Filipina itu remitensinya itu bisa ratusan triliun. Kita pernah mencapai 200 triliun. Kemudian program lainnya bagaimana kesehatan, pemeriksa kesehatan gratis, kemudian pembangunan pangan dan lain-lain. Kemudian ada yang kelanjutan dari pemerintah sebelumnya adalah hilirisasi. Ini bagaimana Pak Purbaya melihat?
Kalau kita lihat kan programnya emang agak muluk-muluk ya. Muluk-muluk. Saya pikir juga pertamanya ini pasti dampaknya lama sekali. Iya. Tapi kan ekonomi bukan apa kata saya, Iya. tapi apa kata masyarakat. Nah, Jadi dari survei itu kelihatan sekali bahwa sepertinya sudah mulai memberikan dampak. Karena Iya. ketika saya tanya bagaimana pandangan Anda terhadap kemudahan Anda mencari pekerjaan sekarang 6 bulan ke depan dibanding 6 bulan yang lalu, mereka bilang ke depan lebih mudah dan lebih luas lapangan kerja yang tercipta. Itu kata masyarakat. Saya survei itu 1.700 kepala keluarga di kampung, di kota, di daerah terpencil. Face to face interview, jadi nggak main-main, udah kita kerjakan selama 25 tahun lebih. Terus kami tanya juga sebetulnya, tentunya saya nggak tanya langsung kebijakannya satu-satu ini, Iya. tapi kita tanya kepercayaan mereka. Kita tanya kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Antara lain tanya gimana pemerintah menciptakan lapangan kerja, bagus apa enggak, bagaimana masyarakat pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan harga, menjaga keamanan dan lain-lain. Itu semua digabung menjadi indeks yang disebut indeks kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, indeks kepercayaan konsumen terhadap pemerintah. Sebetulnya itu menggambarkan penilaian masyarakat terhadap presiden secara nggak langsung. Dan sekarang berada di level yang paling tinggi sepanjang survei itu. Jadi sepertinya walaupun kita melihat kebijakannya aneh banget, masyarakat suka, artinya masyarakat percaya terhadap kebijakan itu. Dan ini modal yang amat besar ke depan, karena itunya artinya apa? Itu artinya akan ada stabilitas sosial politik. Jadi walaupun sekarang banyak demo-demo dengan nilai yang tinggi kepada presiden, rakyat nggak akan turun Begitu jalan. Jadi harusnya pemerintah bisa fokus menjalankan program-program tadi tanpa gangguan yang berlebihan. Nah, ini bagus sekali perspektif beda dengan yang ada di sosial media, bahkan sebagian besar media mainstream juga yang ikut-ikutan ke sana. Indonesia gelap lah, kabur aja dulu, artinya daripada saya ikut menderita di Indonesia, saya kabur. Padahal pemerintah udah menyiapkan kementerian untuk melindungi siapa mau kerja luar negeri, gaji dolar yang nilainya tinggi, silakan dilatih dulu. Nah, kalau ditanyanya Anda menanya saya bulan Desember, mungkin sama. Ini Desember jelas nih masih turun nih. Tapi masalahnya kan kita ngelihat terus turun terus, apa berbalik? Begitu berbalik dan kelihatannya akan signifikan, ya itu yang kita harus jual, bukan harus pahami bahwa kita tidak menuju hal-hal yang gelap-gelap. Jadi sekarang, Indonesia gelap itu masih relevan kalau Desember tahun lalu. 2024, sekarang kita sudah ada di Maret, 26 Maret. Nah, udah beda, sudah bottom out ya. Jadi ini menarik sekali. Tapi ada juga data lain bahwa tekstil tutup, perusahaan-perusahaan yang padat karya, banyak tutup alas kaki, kemudian PHK bertiap hari. Ini kok ada berbeda dengan ini, gimana? Jadi gini, saya juga sebetulnya agak bingung ketika konsumen bilang mereka percaya ke ekonomi dan percaya ke presiden. Mungkin begini menjelaskannya, banyak perusahaan yang tutup, tapi kita kan nggak tahu yang buka berapa. Nah, nggak disandingkan. Harusnya disandingkan, baru kita lihat dapat data yang jelas. Tapi kalau saya dari respon masyarakat, sepertinya sih yang buka juga lebih banyak daripada yang tutup. Kan biasa kan kalau Indonesia, kalau susah komplain, kalau senang diam. Iya, betul. Itu jadi kita mesti lebih jeli melihat perkembangan yang ada. Kalau saya lihat sih mungkin sebelum-sebelumnya seperti itu waktu ekonomi melambat. Tapi ke depan begitu membaik nanti akan banyak lagi perusahaan-perusahaan baru yang membuka lapangan kerja. Harusnya sih akan lebih positif juga ke lapangan kerja. Jadi kita mesti balance melihat hal itu. Nah, sebelum kita ke perbankan, kita melihat ekonomi. Dari sisi permintaan kan selama ini yang mendrive ekonomi kita sampai hari ini adalah belanja rumah tangga. Itu dalam kondisi normal kontribusi terhadap PDB sekitar 56%. Sekarang turun tinggal 52-53%. Peringkat 2 adalah investasi. Biasanya 32-33%. Sekarang tinggal 29% yang mungkin Desember ya. Karena kita yang survei kuartal 1 2025 kan belum ya. Dan kemudian diceritakan bahwa kelas menengah kan tebal tuh, kelas menengah bawah, menengah atas. Sekarang menengah atas itu juga turun katanya. Kalau menengah bawah, yang bawah sekali mereka mendapat bansos.
Nah, yang selalu dibilang makan tabungan itu masih ada sampai sekarang apa tidak, Mantap? Kalau kita lihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga dengan berdasarkan golongan income level, memang tadinya yang bawah sempat turun. Tapi memang inline dengan data-data yang saya sebutkan tadi, 3 bulan terakhir tumbuhnya sudah normal lagi. Sudah normal lagi di atas 5% kalau nggak salah yang bawah ya. Yang di atas juga antara 5-6% itu level yang normal. Udah bertumbuh semua? Udah tumbuh semua, di semua level ya. Kecuali mungkin yang di bawah 1 juta karena datanya nggak jelas, kadang-kadang dipakai untuk terima bansos saja. Tapi yang lain sudah balik semua. Jadi iya, masyarakat sempat terpukul ketika emang ekonominya melambat dari mungkin awal tahun lalu sampai akhir tahun ini ya, atau tahun 2024. Tapi ketika ekonominya berbalik seperti itu yang saya sebutkan tadi, harusnya pelan-pelan pun, ini udah kelihatan dari DPK udah tumbuh ya. Pelan-pelan pun masyarakat yang kelas menengah itu akan tumbuh lagi. Jadi memang itu sama pertumbuhannya inline dengan kondisi perekonomian. Waktu ekonomi melambat, cenderung melambat ya, bukan melambat parah ya, cenderung melambat, ya semuanya juga agak susah. Tapi waktu ekonomi ekspansi lagi dengan laju yang lebih cepat, harusnya mereka pun akan lebih lega lagi ke depannya. Jadi kalau kita lihat ke depan, harusnya sih akhir tahun depan, akhir tahun inilah sudah kelihatan itu masyarakat kelas menengah yang tadinya ngeluh-ngeluh sudah lebih happy lagi. Nah, ini menarik karena mereka yang pesimisme dengan ekonomi Indonesia menunjuk deflasi. Deflasi itu menunjukkan turunnya daya beli. Nah, ini bagaimana bahwa sekarang ekonomi kita optimistis ya, daya beli faktanya turun kan? Gimana? Kalau kita lihat dari inflasi 0 itu jelek, inflasi atas 15 juga jelek. Inflasi yang bagus di mana? Di antara 2-3%. Inflasi kita kan Januari Februari negatif dua-duanya kan katanya. Itu yang disebut oleh ekonom-ekonom itu menunjukkan daya beli yang menurun dahsyat. Ya. dahsyat. Saya juga pikir begitu. Ini dahsyat nih, negatif nih, year on year dan month on month terus. Tapi saya investigasi lebih lanjut. Kenapa nggak inline dengan data ekonomi itu? Ternyata ada yang menarik ke bawah itu adalah harga-harga barang yang dikendalikan oleh pemerintah, yaitu listrik yang paling utama. Kan 2 bulan gratis. Nah, BPS ngitung 2 bulan itu Januari Februari. Pas pada saat deflasi itu. Diskon 50% kan? Harusnya kan BPS ngitung yang asli, harga yang asli. Dia hitung harga diskonnya. Jadi itu menarik semua. Dalam statistik itu nggak boleh ya? Boleh aja, tapi salah karena tidak menggambarkan keadaan yang sebetulnya. Itu menimbulkan persepsi negatif bahwa ekonomi melambat parah sekali sehingga inflasinya negatif. Padahal kalau kita buat normal, masih 2,3%. Core inflasi masih 2,3. Itu bilangnya masih 2,3. Jadi kita 2 bulan itu sebetulnya masih inflasi ya? Masih inflasi sebetulnya, tapi salah ngitung lah. BPS salah ngitung, kurang hati-hati menurut saya sih, sehingga menimbulkan persepsi negatif, sehingga orang beramai-ramai bilang, oh, kita mengalami deflasi berarti daya belinya nggak ada. Nggak ada, betul. Mungkin emang lemah, tapi nggak. Angka itu jelas menggambarkan keadaan yang salah. Jadi ekonomi-ekonomi yang bilang kita daya beli kurang terlihat dari deflasi, menurut saya kurang cerdas. Dia harusnya lihat datanya seperti apa. Kurang mempelototi data dengan benar ya? Dia cuma ikut orang aja, oh deflasi, ikut deflasi, angkanya itu negatif. Saya juga sempat terjebak, waduh benar-benar deflasi, tapi saya investigasi apa yang terjadi, mana yang turun? Loh ini kenapa turun? Oh ternyata angka pemerintah. Diskon 50% dihitung dalam inflasi. Harusnya enggak. Karena Maret akan balik lagi kan? Maret gitu ya? Maret kan enggak, diskonnya hilang kan? Oh iya. Oh tiba-tiba inflasinya naik. Lagi mana terus gitu? Ramadan lagi ya. Nah, sekarang UMKM katanya, kata data BPS jumlahnya 66 juta ya, sampai ultra mikro. Itu masih melemah katanya. Itu mereka menentukan. Iya. Seperti saya bilang tadi, ketika general ekonomi umum melemah, semuanya terkena dampak. Saya terkena, saya enggak, kali gaji saya enggak turun, tapi semuanya kena. Oh, income LPS juga tuh melambat pertumbuhannya. Itu akan berpengaruh ke semua segmen ekonomi, termasuk UMKM. Waktu itu kan kredit ke UMKM juga turun, melemah. Masih tumbuh, tapi tumbuhnya turun terus. Dan saya lihat di BPR yang
berkaitan dengan UMKM tuh NPL-nya cenderung tinggi sampai dengan akhir tahun. Tapi Januari Februari sudah membaik tuh NPL-nya BPR itu dari tadinya double digit udah mulai single digit turun ke bawah. Jadi emang ada perbaikan yang real di ekonomi. Jadi ya betul. Jadi UMKM membaik ya? Dugaan saya membaik kalau NPL BPR turun kan. Artinya ada perbaikan juga. Jadi harusnya UMKM juga membaik. Ya ke depan sih kalau ekonomi yang baik ya UMKM juga akan sehat juga. Ya. Nah kemudian belanja pemerintah yang dengan efisiensi ini juga punya dampak ya. Dampak positif kan kita nggak tahu kapan, tapi yang negatif langsung terasa hari ini. Airline keluar Jawa udah mulai menurun ya, karena orang-orang di NTT, NTB, Papua, 2 provinsi Papua, 4 provinsi di Maluku Utara, bahkan sebagian Sumatera, Kalimantan itu sangat tergantung pada aktivitas pegawai negeri, pejabatnya. Kalau mereka dilarang, dikurangi pergerakan mereka ke Jakarta, itu airline akan mati. Dan kelihatan udah mulai sepi. Hotel-hotel kalau nggak boleh acara-acara di hotel, mulai sepi juga. Nah itu gimana? Itu pasti akan memberikan dampak negatif ke perekonomian untuk jangka pendek. Tapi jangka panjangnya akan tergantung kepada bagaimana pemerintah mengalokasikan dana yang disimpan tadi, yang tabung tadi, lebih efisien atau tidak. Kalau lebih efisien akan berdampak lebih ke ekonomi. Hanya itu kunci, tapi jangka pendek pasti akan menimbulkan tekanan di sisi sektor-sektor yang berhubungan dengan ya hotel, restoran, dan lain-lain daerah-daerah itu. Tapi ke depannya harusnya sih, kalau saya lihat, saya nggak tahu rencananya sebetulnya seperti apa. Kalau itu jalan semua dengan baik, harusnya sih akan baik dampaknya. Hanya emang pemerintah harus hati-hati untuk memastikan bahwa program yang disebutkan tadi berjalan dengan baik. Cuman kalau saya lihat di awal-awal dari respon masyarakat, sepertinya dampak positifnya mulai ada di masyarakat. Walaupun kita nggak tahu bentuknya apa, karena saya nggak tanya langsung seperti apa ya. Tapi kalau lihat dari feeling masyarakat terhadap kondisi mereka ke depan, sepertinya dampak positifnya mulai terasa. Nah ini untuk pertumbuhan ekonomi 8%, itu Pak Purbaya yakin bisa tercapai nggak? Tahun ini? Artinya tahun ini pasti nggak, tapi 2029 lah, karena atau 2030. Minimal tahun ini barangkali 5+5 atau 5 lebih 5 kurang. Tahun depan diharapkan ya kalau bisa 5,5 atau 6% oke. 2027 masih sudah bisa 6,5. 2008 kalau bisa 7 lebih kan oke juga kan, mulai bergerak naik. Tapi kira-kira di penggambaran tadi kalau ini dibikin bagus, jalan untuk mencapai itu terbuka lebar. Kalau kita mau, kalau kita lihat waktu zamannya Pak SBY, ekonomi kita didrive oleh utamanya sektor swasta. Kan pemerintahnya tidak membangun infrastruktur besar-besaran. Tapi dia bisa tumbuh 6%. Di zaman Pak Jokowi 10 tahun kemudian itu yang main utamanya adalah fiskal. Di mana Pak Jokowi bangun infrastruktur di mana-mana. Tapi tumbuhnya hanya sekitar 5%. Karena sektor private-nya nggak tumbuh. Terlihat dari pertumbuhan kredit di zamannya SBY itu 20% lebih. 20% ya? Nah, ya 17 lah, dekat-dekat 20 kalau dibulatkan. Di zamannya Pak Jokowi hanya sekitar 7% selama 10 tahun itu. Jadi swastanya nggak main. Jadi selama 20 tahun terakhir ini, mesin ekonomi kita selalu pincang. 10 tahun pertama masyarakat, private sector, 10 tahun kedua hanya fiskal, yang private-nya nggak optimal. Kalau ke depan bisa diaktifkan dua-duanya, tumbuh 6-7% itu gampang. Belum program-program yang tadi yang jalan tuh. Harusnya sih tahun ini 5,5-6% bisa. Kalau tadi diperbaiki, dua-duanya jalan ya, fiskal moneter sama private sector ya. Tahun depan 6,5%, 7 bisa kalau tadi jalan. Sejalan. 6-7% tahun depan bisa. Bisa kalau tadi jalan dua-dua mesinnya dijalankan ya. Tahun depannya lagi bisa 8 kalau mereka mau jalankan itu, tambah perbaikan investasi, terus tambah program-program infrastruktur atau investasi yang mereka punya dijalankan dengan baik,
harusnya itu akan bisa terwujud. Jadi ruang untuk tumbuh terbuka. Tapi selama ini kita selalu salah kebijakan, mesinnya selalu dimatiin, yang ini satu dimatiin, jadi selalu timpang mesinnya. Jadi jangan menganggap tumbuh 8% itu hal yang mustahil. Bisa kalau kita mau. Karena kalau kita mau jadi negara maju, kita punya pertumbuhan ekonomi double digit selama mungkin lebih dari 15 tahun. Dan kita belum pernah mengalami itu. Kalau kita puas dengan 5 terus, ya kita begini-begini aja. Lama-lama kalah sama negara Vietnam. Dan udah mulai kalah. Vietnam tumbuh 7% sekarang. Iya. Dan mereka tumbuhnya cepat dan masyarakat cukup happy di sana. Iya. Nah, kalau kita lihat ke depan, tadi dijelaskan mesin pertumbuhan yang ada yang megang otoritas fiskal, otoritas moneter, swasta ini hanya bisa bangkit kalau suku bunganya bisa turun kan ya. Otoritas moneter bisa membuat kebijakan yang bunganya nggak terlalu tinggi, kredit bisa bertumbuh double digit lah kalau nggak sampai tembus 20%. Tapi kalau kita lihat hari-hari ini sepertinya dari fiskal kontraksi, lalu dari moneter juga suku bunganya masih tinggi. Bahkan ada SRBI, sertifikat rupiah Bank Indonesia, rencana mau juga sertifikat dolar Bank Indonesia. Nah, kemudian dari BI kami mendapat penjelasan bahwa memang BI betul-betul membantu pemerintah. Jadi otoritas moneter ini betul-betul bersedia burden sharing dengan otoritas fiskal. Ketika di sini SBN turun, SRBI naik. Kalau tidak, seperti tahun lalu katanya jebol itu rupiah. Nah sekarang rupiah melemah juga. SBRB kalau turun, yang keluar yang exit dari saham dan jangan langsung keluar lagi, tidak singgah di surat utang. Nah, gimana? Kalau sebagai ekonom saya bisa gambarkan dengan jelas. Tapi sebagai kepala LPS boleh nggak ngomong? Saya anggap sebagai ngomong sebagai ekonom aja sekarang. Iya, ekonom, sebagai ekonom. Jadi suatu investor masuk ke suatu negara atau keluar dari suatu negara bukan tergantung suku bunga saja. Oke. Untuk negara berkembang kayak kita, mereka akan melihat prospek pertumbuhannya seperti apa. Pada saat Anda menaikkan bunga ke level yang terlalu tinggi, kan udah otomatis ekonominya melambat. Ya keluarlah itu uang. Benar-benar. Jadi seolah-olah beda nih, kita naikin bunga, rupiahnya melemah. Itu yang terjadi karena mereka melihat ekonomi kita mungkin prospeknya melambat. Tapi dengan tadi, kalau nanti ada anggapan bahwa kita sudah bottoming out, atau mereka sudah bottoming out, mereka akan masuk lagi. Karena kita nggak boleh mengharapkan investor FDI maupun di equity market masuk ke negara kita untuk membangun. Nggak ada itu. Mereka semua adalah profit oriented entity, di mana mereka ingin selalu cari untung. Untung terjadi di negara yang sedang tumbuh, baik di real sector, di FDI maupun di capital market. Jadi harusnya kebijakannya diarahkan ke sana, bukan hanya interest rate saja. Tapi sekarang faktanya rupiah melemah. Ini rupiah melemah sudah 16.500, 16.600. Katanya ada sejumlah analis lagi akan ke 17.000. Bahkan mereka bilang akan mencapai 18.000. Ini bagaimana Ya betul, kalau ekonomi kita melemah terus dia akan lari ke sana. Tapi kan seperti saya bilang tadi, ekonominya sepertinya sudah bottoming out di Februari dan ke sana akan tumbuh lebih cepat. Dan ini kalau investor tadi tahu, bond udah bertahan di sini kan, yang ganggu kan yang capital market yang hot money lah, gampang keluar masuk, cari untung jangka pendek. Tapi kalau mereka tahu akan seperti itu, begitu mereka masuk ya akan menguat lagi. Jadi bottom story-nya adalah bagaimana prospek ekonomi kita ke depan. Kita membaik, mereka akan masuk, rupiah akan cenderung menguat lagi. Level sekarang terlalu lemah juga dibanding yang seharusnya. Jadi 16.000 terjadi, 16.800 atau kemudian 17.000, apalagi 18.000 itu omongan spekulan ya, bukan ekonomi. Itu doa spekulan. Doa spekulan. Jadi kalau Pak Primus punya dolar sekarang ya udah boleh tukar jual-jual sedikit-sedikit lah. Iya, udah untung. Iya. Jadi kalau saya lihat sih tergantung itu nanti
Nanti begitu mereka sadar bahwa emang ekonominya betul-betul recovery dan makin kencang ke depan, uang akan balik dengan cepat. Betul. Jadi naikin bunga, nurunkan bunga bukan penyebab utama. Iya. Nah, untuk 8% dan paling bagus ya double digit ya. Karena kita menikmati bonus demografi, puncaknya kata baru 2030, puncaknya. Itu sekitar 71-72% dari populasi adalah usia produktif sampai 2040. Mestinya double digit itu bertumbuh. Tapi itu berarti kita punya fiskal harus ekspansif dong. Moneter juga harus ekspansi, jangan sampai ketat terus. Ekspansif terkendali dalam pengertian begini, ya kita lihat juga kapasitas perekonomian kita seperti apa. Jangan sampai tumbuhnya terlalu cepat terus kepanasan. Tapi kita masih jauh dari kepanasan. Kita orang selalu di bawah potensial tumbuhnya. Sekarang kita beralih ke bank. Nah, coba lihat bank. Nah, ini untuk melihat kalau jelas jumlah bank ini kita ada 105 ya. Nah, ini kalau kita lihat ini yang bagus-bagus ini kalau kita periksa kinerja keuangan yang bagus KBM 4 ya. 4 bank aja itu. KBM 3 udah banyak yang ini, KBM 2 1. Dan persoalan adalah DPK. Nah, ini saya belajar dari ekonom, dari Pak Purbaya dan teman-teman. Katanya kalau bank mana yang bisa memberi trust, dia mendapatkan DPK, terus bertumbuh DPK, udahlah jadi itu bank, sehat itu bank. Tapi kalau DPK-nya menurun, ya selesai. Ini gimana kondisi perbankan secara umum? Memang kalau data ini mulai naik, tapi secara umum sehat walafiat apa tidak bank-bank kita ini? Sampai sekarang sehat walafiat kalau perbankan kita, KAR-nya juga bagus 27%. 27% rata-rata. KAR-nya 27% rata-rata, terus kreditnya tumbuh 10%, 10,2% terakhir. Net interest margin-nya masih 4,5%. Jadi salah satu industri yang paling untung di dunia perbankan kita tuh ya. Perbankan itu. DPK-nya tumbuh ya tadi. Nah, DPK tadi kalau kita lihat apakah 8.000 tadi sudah mentok? Enggak juga. Untuk menurut ekonomi. Kenapa? Karena sebagian masih ditaruh di bank sentral kan uangnya. Oh, itu gimana penjelasannya? Hampir 900 triliun di sana di bank sentral. Jadi nggak mendorong perekonomian. Itu yang saya bilang tadi. Kalau itu sebagian beli SRBI. Ya, SRBI dan lain-lain. Dan lain ya. Jadi mungkin ya itu kebijakan bank sentral untuk menjaga nilai tukar. Tapi mungkin kalau kita berpikir bahwa yang menjaga nilai tukar sebetulnya prospek ekonomi, mungkin bisa dikurangin sedikit-sedikit. Betul. Saya nggak tahu, saya offside nggak nih. Ngomong kebijakan moneter, tapi gini ya. Jadi gitu ya. Untuk literasi masyarakat. Coba data ini ditampilkan. Dikurangin sedikit. Jadi yang data dari LPS tadi. Ya. Coba dari DPK. Ya ini. Ini sehat walafiat kalau kita lihat yang paling kanan sudah Januari 27%. Sehat walafiat kalau Anda lihat LDR tuh ya. Desember tuh sampai 88,57, Januari turun ke 87. Jadi ada perbaikan di situ dari sisi likuiditas perbankan dan kapasitasnya untuk memberikan kredit. Tapi yang tadi saya bilang tadi, ini belum menggambarkan kekuatan banknya sendiri, karena sebagian uangnya ditaruh di bank sentral. Kalau dikurangi harusnya perbankan tiba-tiba punya uang, dia nggak bisa naruh lagi di bank sentral deh. Kan perbankan kan kalau ditaruh di berangkasnya aja rugi dia bayar bunga deposito. Betul. Atau bunga tabungan. Dia akan terpaksa mencari proyek-proyek yang baik, pertama yang baik yang cari untuk mendapatkan return. Kalau satu bank seperti itu, bank lain seperti itu, akan ada kompetisi. Antara satu bank dengan bank yang lain untuk memperebutkan proyek yang bagus. Kalau kompetisi itu dari sisi itu kan berarti bunga akan turun. Karena sekarang yang peminjam punya banyak pilihan. Itu yang bisa menurunkan bunga dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih cepat lagi. Itu tidak terlalu sulit. Jadi kalau saya pikir sih, memperbaiki kebijakannya tidak terlalu sulit untuk membuat perbankan kita bisa lebih efektif membiayai pembangunan ekonomi kita. Nah, ini ada ekonom yang mengatakan perbankan saat ini banyak yang mengidap lazy bank. Karena udahlah, mereka melihat, mungkin salah melihat, masyarakat
calon debitornya lemah. Sektor mana membiayakan nggak banyak juga. Jadi daripada NPL-nya naik ya udah taruh aja di Bank Indonesia. Tuh ada SRBI, taruh aja di SBN. Tuh suku bunga juga naik. Bagi mereka yang mendapat kepercayaan hebat dari masyarakat, harga dananya murah. Ada bank yang harga dananya 1,5%. Itu depositonya, tabungannya, gironya, rata-rata harga dananya 1,5%. Ya mereka taruh di SRBI, SBN udah selesai kan begitu. Nah, gimana? Nah, itu kan bisnismen akan selalu begitu, bukan salah mereka. Mereka didesain untuk membuat keuntungan seaman-amannya. Tapi kan ini kan urusan pemerintah dan bank sentral mungkin untuk memastikan uangnya masuk ke sistem. Saya dia punya 1,5 cost of capitalnya. Tetap aja kalau nggak bisa ditaruh di BI, nggak bisa beli, misalnya penerbitan bondnya terbatas. Dia kan tetap punya kelebihan cash. Dia tetap bayar 1,5% tuh bunga. Rugi dia. Dia akan terpaksa berpikir mencari proyek-proyek yang mungkin bunganya 6%, 7% udah untung. Tapi yang bagus pertama-pertamanya. Nanti akan nyebar ke yang lain begitu mereka mulai berkompetisi. Itu adalah esensi kebijakan moneter sebetulnya. Kita memaksa market mechanism berjalan. Jadi kita memaksa perbankan melakukan fungsinya dengan memaksakan market mechanism berjalan. Nah sekarang kalau kita lihat tadi pertumbuhan kredit. Coba laju pertumbuhan kredit kita. Nah kapan kira-kira bisa dipacu double digit? Karena ada single bank tahun lalu 2024 pertumbuhan kreditnya hampir 20%. Pertumbuhan kredit. Kalau tidak salah Bank Mandiri itu 20%. Iya. Nah, itu. Kalau itu kan hanya satu pertumbuhan kredit itu. Kalau kredit sekarang itu kalau double digit sudah double digit sekarang udah 10,3%. Tapi kalau mau tumbuh let's say 6-7%, 6% lebih lah, saya perlu 20%. 20% lebih. Itu kapan bisa kejadian? Jadi melihat kondisi perbankan, tentu saja kondisi dunia usaha kan, karena mereka mau beri kredit ya bisa diserap nggak oleh dunia usaha? Kebalikan ya? Kebalikan. Kan Anda lihat waktu krisis tuh tahun 2020, itu kan negatif semua. Iya. Itu positif kenapa? Apakah karena ekonominya balik duluan? Bukan. Uang dipaksa masuk ke sistem pada waktu itu sehingga perbankan dipaksa berpikir. Orang bank kita tuh pintar-pintar. Kalau dia suruh santai, dia santai. Tapi kalau suruh kerja, dia kerjanya bagus. Jadi dia cari proyek-proyek yang bagus dan mulai menyalurkan. Dan terbukti di bulan Juli ke sana tuh, 2021 ke sana Juli, itu mulai tumbuh positif tuh kreditnya. Itu bukan terjadi kebetulan atau bukan terjadi karena ekonominya membaik dulu. Dipaksa mereka didesain supaya mereka berpikir seperti saya bilang tadi untuk mencari kredit yang bagus sehingga kreditnya masuk ke masyarakat dan ekonominya pulih. Jadi kebijakan dari sisi moneter dan fiskal pada waktu itu yang mendrive pertumbuhan ekonomi dan kredit, bukan kebalikannya. Jadi kendali di tangan pemerintah, otoritas fiskal dan moneter. Tinggal ke depan maunya apa. Kalau LPS kan di belakang, saya mendoakan aja. Oke. Kalau tahun 2025 ya, bulan berapa? Bulan Januari, Pak. Bulan itu Februari ya. Kredit investasi sudah 14,6%, kredit konsumsi 10,3%. Total kredit 10,3 lumayan juga ya. Nah, itu ini investasi tumbuh kan? Ini kan investasi untuk ke depan kan? Ini menggambarkan tadi rebounding dari ekonomi betul-betul terjadi karena kredit tumbuh. Ini inline itu datanya nih seperti ini. Jadi saya nggak bohong tuh. Benar. Ini inline seperti itu. Jadi orang mulai melakukan investasi lagi Kak. Orang kan nggak berani investasi kalau prospeknya nggak jelas. Tapi data ini oleh ekonom yang teman Anda itu nggak disadarin. Jadi mereka cuma separuh. Tidak melihat big picture. Nah, kalau saya insentif saya mencari yang positif. Kalau mereka cari negatif mungkin supaya bisa beli saham nanti di harga murah. Saya senang kalau begini, kenapa? Ekonominya bagus, bank nggak ada yang jatuh, uang saya aman. Itu yang paling penting untuk saya. Nah, kemudian ini sebagai ekonom, untuk pendanaan tidak boleh hanya mengandalkan perbankan, tapi juga pasar modal ya. Pasar modal kita kan ini ada yang mengatakan pasar modal beli saham itu judi. Sebetulnya dari sisi ekonomi gimana sih? Kan bukan judi kan Pak? Saham itu bukan judi karena pergerakan harga
saham jangka lebih panjang akan dipengaruhi oleh fundamental perusahaannya itu sendiri. Iya. Itu akan dipengaruhi oleh fundamental perekonomiannya. Ya ada yang suka goreng-goreng, Iya. tapi secara umum harusnya nggak seperti itu. Atau kalau Anda mengerti tadi fundamental tadi, Iya. Anda bisa ya mengantisipasi harga saham kemana, sehingga yang goreng-goreng tadi bisa kalah. Benar. Jadi jangan terpengaruh sama goreng-goreng tadi, tapi yang penting Anda lihat cari perusahaan yang bagus dan lihat fondasi ekonomi seperti apa. Dan yang penting juga lihat prospek ekonomi ke depan seperti apa. Biasanya ekonomi yang mempengaruhi semuanya, habis itu perusahaannya. Iya, iya. Nah, jadi pemirsa, saham itu bukanlah judi beli saham. Kenapa? Saham itu justru mencerminkan kinerja perusahaan. Dan kemudian kontribusi terhadap ekonomi kan tinggi. Mereka dapat fresh money. Iya. Itu kan selain pembiayaan untuk perusahaan ekspansi, selain bank kan bisa di situ juga. Dan si masyarakat bisa dapat kepemilikan perusahaan itu. Iya. Asal dipilih perusahaan yang betul-betul baik. Betul. Ini sebutnya syariah saham itu. Syariah. Nggak Sekarang dapat jumlah bunga. investor saham dan reksadana sudah 15 juta. Itu kan banyak, dan kebanyakan retail, kebanyakan Gen Z dan milenial, jumlahnya mayoritas. Sebetulnya udah lumayan kontribusinya. Ya, 50% kalau nggak salah yang anak-anak muda itu Iya. ya. Jadi amat signifikan sekali ke perkembangan pasar saham. Cuman mereka kadang-kadang masuk ke pasar saham tidak dibekali dengan instrumen-instrumen yang cukup. Iya. Misalnya pengetahuan ekonomi kalau jangka panjang, prospek perusahaan segala macam ini Iya. baca. Untuk jangka pendek, kalau mau main jangka pendek juga ada jurusnya kan, technical Iya. analysis. Iya. Jadi saya dulu pernah buat buku namanya Mendengarkan Suara Pasar. Mendengarkan suara pasar. Jadi pergerakan saham itu sebetulnya seperti pasar bicara ke kita. Harganya mau kemana? Kalau Anda pakai instrumen yang pas. Jadi kalau Anda jeli, Anda bisa kaya raya di pasar saham. Dan bukan judi loh. Ini pergerakan saham karena Iya. kita bisa nangkap Iya. pola berpikir masyarakat, investor secara keseluruhan. Itu biasanya menjelaskan saham akan kemana. Iya. Kalau yang nggak bisa dibaca biasanya emang judi, tapi biasanya itu saham gorengan, jadi jangan masuk ke saham gorengan yang nggak jelas. Banyak saham bagus. Banyak saham bagus, banyak perusahaan bagus Indonesia. Ya. Jadi kalau melihat ini, asing sebetulnya ada tadi juga sudah asing yang benar-benar pure investor udah masuk. Masuk sejak Stay. Januari, makin besar di pasar obligasi. Ini kan rebound nih beberapa hari tadi. Iya. Saya pikir mudah-mudahan mereka yang itu pun yang asing-asingan itu insaf bahwa emang kondisi ekonomi kita sudah bottoming out, ke depan akan lebih bagus lagi. Jadi yang asing-asingan, insaf lah bahwa ekonomi kita memang sudah membaik. Bukan insaf lah, sadarlah bahwa sudah membaik, ke depan akan lebih baik, masuklah sekarang. Jangan tunda, jangan keluar. Iya, dan kalau kita betul-betul membantu pemerintah, karena ini kan harus, semua mesin harus bergerak, 8% kita akan melampaui, bahkan double digit pertumbuhan ekonomi kita. Jadi 8% itu angka yang tinggi, tapi bukan mustahil. Bukan mustahil. Ini peserta penjaminan dan cakupan penjaminan. Jadi kita nih menjamin seluruh bank di Indonesia, termasuk BPR, BPRS. Sekarang ada 1.635 bank totalnya, 105 bank umum dan 1.530 BPR, BPRS. Iya. Itu 99,9% rekeningnya dijamin oleh LPS. 99% ya. Jadi menabung di bank amat aman. Kami jamin 2 miliar per nasabah per bank. Sabar, 99,9% ya. Itu yang dijamin penuh, itu setara berapa triliun? Itu kalau kita lihat itu Jangan-jangan cuma 0, justru lebih gede. itu separuh DPK kira-kira yang dijamin. 50% DPK. 50% DPK ya. Tapi ini juga mencerminkan sekaligus yang 0,2% itu memang richest ya. Itu orang-orang kaya Kaya. sekali. Mereka sudah tahu resiko, kita nggak usah ngajarin. Nggak usah ngajarin. Yang kita pastikan adalah masyarakat umum dananya betul-betul terjaga. Betul. Sehingga ketika ada goncangan atau berita negatif, mereka nggak berbondong-bondong ke bank menarik uangnya. Itu kan kalau diambil di foto sama media, diambil videonya, itu kan menimbulkan dampak negatif sekali di perekonomian. Nah itu yang kita cegah tidak terjadi. Makanya LPS aktif sekali melakukan promosi ke masyarakat bahwa uang mereka di perbankan kita
aman. Jadi dana yang dijamin itu maksimal 5M? 2 miliar per 2 miliar. nasabah per bank. Ingat, per nasabah per bank. Per nasabah per bank. Jadi kalau Anda punya 10, sebar di 5 bank. Sebar, tetap dijamin? Tetap dijamin. Kalau punya 2, saya sebar punya aja. 10M, saya sebar di 5 bank. Jamin semuanya. Dijamin. Jadi rajin aja sedikit. Saja. Tetapi pemirsa perlu tahu bahwa 99,98% dana nasabah itu dijamin. Anda punya uang di satu bank 2 miliar dijamin. Ya? Jamin. Nah, dijamin itu artinya apa? Begitu ada bank masalah, tutup, uangnya kembali. Kembali 100, sampai 2 miliar Sampai 2 miliar itu. per nasabah per bank ya. Kalau Anda punya tadi di 5 bank ya dijamin. Di 5 bank. Dan kalau terjadi, uangnya ada nggak? Ada. Kami sekarang punya LPS punya 253 triliun rupiah. 253 triliun. Ya. Itu ditaruh di Sun. Cukuplah untuk menjaga bank-bank kalau ada yang jatuh ya. Cuman kalau uangnya kurang, misalnya ada masif perekonomian jatuh semua seperti 1998, kalau itu kurang kita masih bisa berikan surat utang dan bisa juga pinjam ke pemerintah. Tapi makanya saya khawatir selalu concern tentang keadaan ekonomi ke depan. Iya. Makanya saya lihat terus, daripada main di belakang, saya lebih baik main di depan. Iya. Ngasih masukan, ngasih ini aktif di KSSK supaya kita bisa melakukan kebijakan yang pas, sehingga jangan sampai ekonomi jatuh seperti 1998. Iya. Karena kalau itu terjadi, saya langsung miskin. Sekarang kan saya kaya, lebih kaya dari Sekarang Muhammad kan. nih. Iya. Sudah berapa tahun memimpin LPS? Hampir 5 tahun. September Nah, 5 sebutlah tahun. 5 tahun memimpin LPS, ada nggak dana dikeluarkan untuk menjamin? Ada untuk BPR, Betul. BPRS yang jatuh, tapi nggak banyak sih, di bawah 1 triliun rata-rata, hanya mungkin 500-600 juta setiap tahun. Dan kami Akumulasi dalam 5 tahun? 5 tahun mungkin 2 triliunan. 2 triliun ya? Ya lumayan. Dan untung income kami setiap tahun tuh hampir 27-30 triliun. Nah, Jadi ada tambah 27 triliun, keluar 2 triliun. Wah, untung lah. itu 27 setahun. Ini kan 5 tahun. Oh, 5 tahun. 27 itu masuk 20-30 setahun tuh. Keluarnya cuma paling 500 sampai 600. Jadi rata-rata. 2 triliun itu penjaminan dalam 5 tahun, pemirsa. Iya. Sementara keuntungan dari LPS setiap tahun 27 triliun. 27 naik terus. Naik terus ya? Tahun ini 30, tahun lalu 30. Nanti lama-lama nggak perlu diiur lagi, nggak apa-apa ya? Suatu saat setelah rasio uang kita dibanding DPK 2,5%, Iya. mencapai 2,5%, kita nggak tarik iuran lagi. Oh, itu menarik ya. Jadi indikatornya dana LPS terhadap DPK. Sekarang berapa persen? 2,1%, Sekarang 2,1. Nah, ideal berapa persen tadi? 2,5%. Sedikit lagi dong, Pak? Sedikit lagi ya, Kapan kira-kira terjadi? 2029 udah sampai. Bisa ya? Bisa ya. Jadi 2029 perbankan nggak perlu bayar lagi kepada LPS ya? Cukup bayar ke OJK. Tapi nanti naik kan dikit-dikit, ya bayarnya lebih sedikit lah. Terus sedikit ya? Nah, tapi begitu ada wacana LPS juga akan menjamin dana deposito. Dana asuransi. Iya, Asuransi. karena perusahaan Asuransi. asuransi morat-marit, kredibilitas ke perusahaan asuransi jelek, maka DPR menyuruh kami untuk menjamin Iya. program penjaminan polis, menjalankan program penjaminan Iya. polis. Itu sejak tahun 2023 di Undang-Undang P2SK Iya. dikasih ke kami, dan kami akan menjalankannya nanti tahun 2028. Oh, 2028 ya. Jadi 2028 pemirsa, LPS ini tidak hanya menjamin dana perbankan, tapi juga polis ya, Polis, asuransi ya. polis asuransi ya. Tapi governance-nya jauh ya, perbankan dan asuransi. Sekarang kan harus mulai belajar Iya. governance asuransi. Beda kita terpaksa bentuk divisi baru kan, Iya. direktorat asuransi. Iya. Dengan orang-orangnya baru, nyari orang asuransi yang baik itu ternyata sulit. Iya. Jadi kita ambil beberapa dari luar, yang sisanya kita kembangkan dari dalam dan kita latih kemana-mana. Iya. Termasuk kita kirim ke Korea, ke Taiwan, ke Kanada, ke Italia untuk belajar asuransi. Oh, sekarang udah mulai persiapan Sudah ya? mulai. Udah yang pulang, setahun pulang gitu. Jadi kita belajar dari orang yang lebih ahli dalam hal Iya. menangani bangkrutnya perusahaan asuransi. Jadi kita belajar dengan serius. Dan orang-orangnya kita siapkan terus dari waktu ke waktu, dan sekarang peraturan sedang dibentuk. Pelatihan-pelatihan dijalankan semuanya, semua pelatihan asuransi dalam negeri yang ada saya suruh orang-orang saya belajar. Orang saya pintar-pintar, jago-jago biasanya sih ya.
Ya, kalau bosnya pintar, anak buahnya pasti pintar. Balikan anak buahnya pintar, bosnya jadi pintar. Nah, yang menarik yang selama 5 tahun ya Pak Purbaya mimpin ini tidak ada masalah bank umum yang harus dijamin, nggak ada bank umum. Belum hanya ada. BPR ya, belum ada. Hanya BPR utamanya. Karena sejak 2020 kan ekonominya arahnya positif. 2024 terakhir aja agak memburuk. Tapi BPR jumlahnya mencuat ya? Mencuat itu karena program mungkin OJK punya strategi konsolidasi BPR, tapi banyak juga yang BPR yang tidak menjalankan sebagian ya tidak menjalankan manajemen dengan baik. Walaupun semakin lama semakin baik saya lihat sih. Jadi semakin lama semakin sedikit yang ada fintech beli BPR, perusahaan fintech beli BPR, running. Saya belum lihat sampai selama ini. Yang ada ya private individu yang kaya yang banyak duit yang pengen masuk di bank, mereka mencoba di BPR. Ada banyak itu seperti itu. Oke, tadi mau dijelaskan data DPK tadi udah ketemu. Tadi yang deposito, perkembangan deposito. Jadi kalau kita lihat gimana sih perbankan kita, apakah tertekan apa enggak? Iya, sempat tertekan ya. Kalau kita lihat di yang sebelumnya. Sebelumnya. Ini kan rata-rata suku bunga ini deposito 1 bulan sempat naik, turun lagi. Ini adalah kondisi ketika kita anggap ada tekanan di perbankan nih. Kalau turun lagi artinya bagus. Berarti likuiditasnya membaik. Mereka nggak bertempur lagi. Jadi ada perbaikan likuiditas. Mungkin karena inline juga dengan perbaikan ekonomi tadi. Jadi menarik. Saat ini pemirsa tidak ada lagi persaingan begitu ketat ya dalam memperebutkan. Ada, tapi nggak seketat seperti sebelumnya. Nggak seketat yang pernah bang. Itu bulan-bulan berapa itu? Ini kita lihat Januari kesini udah mulai turun. Akhir Januari, Februari mulai turun dia. Di sini yang tadi waktu naik ini itu ada indikasi LDR beberapa bank naik kencang. Artinya mereka kekurangan likuiditas. Tapi dengan kebijakan yang baik dari fiskal moneter turun sekarang udah berkurang lagi. Coba kalau lihat berikutnya. Kalau kita lihat juga kita punya suku tingkat bunga penjaminan rupiah ya, tingkat bunga penjaminan yang dijamin oleh LPS. Jadi selama di bawah ini mereka dijamin LPS, di bawah itu mereka nggak dijamin, di atas itu nggak dijamin, di bawah dijamin ya. Ini tingkat bunga LPS di sini di 4,25 sekarang. Ini sempat naik nih yang KBMI 1 biasanya emang berkompetisi kan dengan yang lain lebih susah karena lebih kecil banknya ya. Dia bunganya cenderung lebih tinggi. Sempat naik ke atas sana tapi sekarang udah mulai turun lagi tuh. Udah sama dengan LPS. Jadi udah jamin semuanya lagi. Ini juga naik tapi Anda lihat sini semuanya di bawah tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi walaupun ada persaingan bunga pun mereka belum pada level yang mencekik mereka sehingga bunganya di atas tingkat bunga penjaminan LPS. Nah, pertanyaan publik adalah yang ideal, yang bagus itu suku bunga LPS mestinya di bawah rata-rata deposito, di bawah BI rate sekarang jadi indikator, atau dia di atas? Kita ikut yang ideal, ya? Tingkat bunga penjaminan, kita ikut tingkat suku bunga di masyarakat sebetulnya. Nah, bukan BI rate? Bukan. Metode kita agak beda. Beda ya? Ini naik, kalau ini naik kenceng ya terpaksa kita naikin. Tapi kalau ini selama di bawah kita nggak perlu naikin bunga ini karena perbankan dan masyarakat belum butuh penjaminan di level yang lebih tinggi lagi. Jadi kondisinya cukup. Jadi penjaminan lebih tinggi, harus lebih tinggi daripada deposito? Sama atau lebih tinggi. Sama lebih tinggi. Filosofinya apa? Kalau lebih tinggi, patoknya tadi 90% minimal 90% nasabah, rekening nasabah dijamin. Itu utamanya. Inline dengan ini seperti ini. Cuma orang bertanya, kenapa beda dengan BI? Itu kan begitu. Apakah Anda membuat kebijakan quasi monetary policy? Sebenarnya iya, secara nggak langsung. Tapi ini karena kita punya metodologi sendiri untuk menentukan tingkat bunga penjaminan. Jadi bukan disengaja, tapi emang seperti itu. Dan itu sudah diaudit BPK dan sudah dilaporkan ke DPR juga. Jadi saya nggak bisa rubah sembarangan. Tapi untungnya apa? Waktu BI bunganya tinggi, ini kan di sini rendah. SRBI 7 dia di situ. Bunga lihat nih, bunga deposito perbankan nggak naik. Artinya apa? Cost of capital perbankan juga nggak naik. In a way saya menjaga keuntungan perbankan lah, supaya stabil sehingga uang saya utuh. Nggak ada bank yang jatuh kan?
uang LPS itu masyarakat terlindungi, Iya. terproteksi. Ekonominya tumbuh juga cepat karena Ekonomi bunga pinjaman juga nggak naik. Iya. Jadi bunga LPS yang minimal sama di deposito dan lebih tinggi itu untuk melindungi dana nasabah ya. Iya. Terproteksi kan 99,8%. Sekarang pertanyaan akhir, Pak. Nggak bagus juga kalau nggak tanya seorang ekonom dan juga kepala LPS karena ini ada persinggungan juga. Himbara masuk Danantara. Nah ini entah bersama di Danareksa atau pernah tidak bersama, tapi ada mantan orang Danareksa di Des tim ekonomi kalau tidak salah itu. Oh, Ferry. Ferry mengatakan sebaiknya Bang nggak boleh masuk ke sana karena nggak boleh ngitung aset 14.500 triliun atau 15.000 triliun itu dengan aset bank karena itu 90% itu dari kredit adalah dana masyarakat kan gitu, jadi nggak boleh ngitung dan kemudian sangat sensitif terhadap kepercayaan masyarakat. Nah ini bagaimana? Itu kan marketing gimmick, boleh dong. Boleh Bang punya aset sekian, boleh dong. Iya dong. Tapi kalau mau pinjam emang bukan itu yang dinilai. Kalau pinjam kan nanti investor juga ngitungnya lain. Iya. Jadi untuk masyarakat umum nggak apa-apa, nggak berdosa itu ngomong seperti itu. Dan nggak usah dibuat itu menjadi dosa yang besar sekali. Kecuali kita bilang saya mau minjam keluar berdasarkan aset perbankan, itu beda. Tapi kalau pemerintah bilang saya punya aset sekian jadi besar, ya nggak apa-apa. Kita jangan selalu begitu kalau jualan kan, masa mau nunjukin yang jelek-jelek. Yang kedua, kalau sistemik segala macam berpengaruh ke ekonomi apa enggak? Itu kan selama manajemen banknya dijalankan seperti sekarang, nggak ada masalah. Transparan, dan efisien, dan diisi orang yang benar, nggak ada masalah juga. Terus itu kan isu yang sempat mengemuka adalah Danantara nggak bisa diaudit. Presiden udah bilang kan, boleh audit siapa aja, kapan aja. Ya, undang-undangnya boleh dibilang disebut Danantara diaudit BPK. Danantaranya diaudit. Sementara banknya itu kan masih bank publik kan. Bank publik kan walaupun punya Danantara, itu kita bilang sebagai apa? Pemegang saham utama lah Danantara. Tapi kan dia sebagai perusahaan publik harus laporan terus. 3 bulan sekali ke OJK, kecuali OJK-nya diinjak kaki ya. Tapi rasanya nggak ada seperti itu. Itu akan merubah undang-undang besar sekali dan akan mengeruntuhkan confidence masyarakat, investor kepada pasar modal kita. Kan nggak ada pembicaraan seperti itu. Selama itu jalankan seperti biasa apa adanya, ya nggak masalah. Suruh aja kompetisi yang baik, suruh ini. Yang masalah adalah katanya uangnya, dividennya yang biasanya dikasih ke pemerintah, sekarang dikasih ke Danantara. Itu mungkin untuk pemerintah jadi PR, tutupnya dari mana. Tapi kalau uang itu diputarkan ke ekonomi dan memberikan impact yang lebih besar dibandingkan uang itu dikelola pemerintah, ya nggak apa-apa juga buat ekonomi akan makin muter. Betul. Nanti pemerintah dapat pajak juga lebih gede kalau ekonominya muter. Jadi kalau kita lihat sisi positif seperti itu, yang penting adalah dikelola secara profesional. Nanti kalau ada jelek-jelek ya media lah kritik dari luar. Kita kritik. Kan untuk kita semua. Tapi secara umum optimistis dengan Danantara sudah hadir ya, sudah. Saya pikir kalau orang-orangnya ada sebuah entity yang besar seperti, saya nggak tahu orang-orangnya. Kalau ada sebuah entity besar seperti itu dengan uang yang cukup banyak dan dividen setiap tahun yang cukup besar, itu kan ratusan triliun kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Oh nggak, 50 berapa, cukup besar lah. Itu kan bisa dipakai untuk membiayai proyek-proyek yang mungkin selama ini kurang pendanaan, selama dijalankan secara profesional. Artinya jangan dipaksa ngambil proyek rugi. Kalau itu profesional aja, untung masuk. Kalau rugi jangan usah masuk. Kalau rugi biar aja pemerintah. Kalau yang untung dia. Tapi kan kadang-kadang pemerintah juga nggak bisa masuk ke proyek yang untung karena terbatasan keahlian dan sebagainya kan. Jadi kalau dilihat dari sisi positif, bisa positif. Nanti dia bisa juga kalau punya uang cukup tadi yang dividen tadi kan itu udah cash pasti kan. Bisa mengundang investor asing masuk juga untuk co-invest suatu proyek yang besar. Karena uang tadi memberikan confidence kepada investor bahwa kamu invest naruh uang betulan. Dan dengan size yang besar itu bisa menimbulkan kredibilitas juga. Dengan size Danantara yang besar menimbulkan kredibilitas dalam pengertian gini. Kalau saya invest di situ, kalau saya rugi, misalnya dia menjamin, misalnya tuh sama extent menjamin tertentu, asetnya masih cukup besar tuh.
Walaupun aset bank 10% kan banyak aset lain kan, bukan bank saja. Memang bank hanya kecil kalau asetnya dibanding equity dibanding asetnya. Tapi yang lain kan nggak seperti itu. Kalau dividen tahun 2023 yang dibagikan pada tahun 2024 itu 85 triliun. Tahun ini setinggi-tingginya 90 triliun. Kecuali memang dipaksa lebih. Tapi kalau perbankan sudah diumumkan himbara, nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu nanti nggak punya pencadangan, Pak. Itu perlu dipikirkan juga, jangan terlalu. Selama pengambilan misalnya profesional seperti biasa, harusnya nggak ada shock negatif. Artinya jangan dipaksa lu uangnya masuk semua ke saya, kamu nggak bisa gerak, itu nggak boleh. Jadi harus profesional betul. Jadi jangan diikut campurkan pada waktu penentuan berapa ini atau jangan didikte lah. Boleh diskusi, tapi jangan didikte. Mereka mesti manajemennya mesti menerima masukan juga dari perbankannya juga, jangan sampai banknya nggak bisa punya uang buat mengembangkan usaha. Itu kan prinsip-prinsip profesional yang biasa. Betul. Tadi Pak Purbaya sudah menjelaskan pada zaman SBY swasta yang didorong hilang 10 tahun, berkurang lah. Tapi memang sekarang dengan Tara hadir, mestinya swasta diberikan ruang lebih besar, termasuk swasta asing ya. Jadi infrastruktur sebetulnya nggak usah pemerintah kan. Swasta ada Danantara. Kalau tol-tol Jawa di mana udah jadi, jualnya tol-tol itu kita dapat uang, bangun lagi kan, pemerintah bangun lagi. Jadi pada APBN kita lebih untuk pembangunan manusia kan. Dulu perdebatannya begini. Kalau kita punya uang banyak, siapa yang lebih baik menyalurkan uang itu untuk pembangunan ekonomi, masyarakat atau pemerintah? Kalau masyarakat ya kasih ke masyarakat, kalau pemerintah ya ambil pemerintah yang jalan. Tapi rasanya sih kalau kita lihat 10 tahun terakhir, private atau masyarakat sedikit lebih baik dibandingkan pemerintah saja ya. Lihat pertumbuhannya 5 dibanding 6. Jadi kalau Danantara atau tadi bisa memicu peran swasta, harusnya akan lebih baik prospeknya ke depan. Pemirsa, kami sudah berbincang sudah cukup lama, tapi kita ingin mendengarkan penjelasan terakhir ya, closing statement dari Kepala LPS Pak Purbaya Yudi Sadewa, khusus tentang kondisi perbankan. Closing statement tentang perbankan. Kondisi perbankan kita cukup baik, memang di triwulan terakhir tahun lalu sempat agak ada kekhawatiran, tapi sekarang semuanya sudah rebound dan ke depan akan lebih baik lagi. Jadi jangan hilang kepercayaan dengan sistem perbankan kita. Perbankan kita amat baik dan ke depan akan lebih baik, termasuk harga saham-sahamnya. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Kepala LPS Purbaya Yudi Sadewa. Kalau saya memberi beberapa catatan, karena perbankan itu harus dilihat dari skop lebih besar, yaitu perekonomian Indonesia, ditegaskan oleh Pak Purbaya bahwa masa depan ekonomi Indonesia itu cerah, tidak ada gelap-gelapnya. Sempat dianggap gelap, barangkali bisa dimengerti itu kuartal keempat 2024. Tetapi 2 bulan terakhir, bahkan sudah sampai 3 bulan terakhir ya, itu ekonomi kita sudah bottoming up, sudah mulai naik, dan itu ada indikator-indikator tadi dari produsen, penjualan sebelumnya motor yang agak stabil, tapi mobil sekarang mulai naik, ya mobil sempat turun, kemudian penjualan semen ya, mungkin juga data penjualan listrik ya, pada pembangunan segala mulai bertumbuh, lalu dari sisi konsumen itu kepercayaan konsumen itu meningkat. Nah, itu PMI juga meningkat, dan tadi kelihatan bahwa kredit udah mulai bertumbuh lebih bagus lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sudah di arah yang benar. Jadi fundamental ekonomi Indonesia itu bagus. Nah, kalau harga saham jatuh itu karena berbagai faktor, tetapi lebih karena mereka nggak melihat itu periode bottoming out ini sebetulnya. Kalau mereka memperhatikan itu, mereka melihat bahwa ini time to buy. Nah, untuk bagi investor ya, investor yang aktif di saham atau belum masuk ke saham, ini time to buy. Mumpung indeks harga saham gabungannya belum sampai 6.500, baru sekitar 6.200 ya. Kita akan pernah mencapai 7.800 misalnya. Begitu kita hampir 8.000. Jadi sebetulnya ekonomi kita itu ke depan akan membaik.
Dan kemudian harga saham biasanya mengikuti perkembangan ekonomi. Dan 8% menurut Pak Purbaya itu sangat mungkin bisa dicapai. Selain program-program pemerintah kita sudah cukup bagus, ya banyak potensi kita yang belum kita kembangkan, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang belum dikembangkan. Dan terakhir untuk perbankan tadi seperti ditegaskan pada closing statement, perbankan kita dalam keadaan yang sehat, walafiat, sehat bugar. Dalam 5 tahun terakhir kepemimpinan Pak Purbaya, yang bermasalah hanyalah BPR. Sehingga ada penjaminan sekitar 2 triliun lebih yang dikeluarkan oleh LPS. Tetapi tidak ada masalah dengan bank-bank umum. Baik KBM 4 yang bagus, KBM 3, 2 maupun 1. Dan sekarang perbankan kondisinya makin bagus kan gitu. Dan perbankan ke depan akan dibawa LPS dan juga tahun 2028 juga penjaminan juga masuk asuransi. Nah tadi dalam 5 tahun ada dana sekitar 2 triliun yang keluar untuk penjaminan, itu hanya sekian saja dari keuntungan LPS dari dana yang dipunyai, yang sudah di atas berapa? 253 triliun. 253 ya? Iya. Nah itu keuntungan setahun itu, tahun ini belum dihitung, tahun lalu sekitar 27 triliun ya, dan cenderung naik. Jadi LPS punya likuiditas untuk menjaga perbankan. 99,8% nasabah Indonesia dilindungi oleh LPS. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Purbaya. Terima kasih Pak.